Mau ngecek di mana rumah sakit. Agus sudah siap semua. Tinggal nunggu kesiapan Agus untuk berangkat. Serius nih Mang Abdo, yakin kagak PHP lagi? Beneran kagak nih? Beneran apa kagak? Samiun mau berangkat ke Singapura untuk berobat tuh. Jangan cuma memberikan mimpi basah, mimpi manis terus. Bukannya kenapa-napa nih Mang Abdo. Si Samiun ini prinsip hidupnya udah serba kadang-kadang. Kadang tersenyum, kadang bersedih, kadang berbahagia, kadang teriak-teriak. Untung aja yang lain kagak ikut kadang-kadang. Bukannya kenapa-napa Mang Abdul. Bukan gua kagak percaya. Masalahnya kalau gua sempat percaya malu, dikhawatirkan malah menjadi musyrik. Itu juga mau inilah sekaligus klarifikasi lah ya. Betul, saat kita di Labuan Bajo itu ada intervensi gitu kan. Setelah uang masuk dari bendahara 500 juta ke rekening gue pribadi, itu ada intervensi dari BNP, bisa gue kasih lihat chatnya, bisa nilai sendiri. Diri sendiri gue bilang akan bertanggung jawab apapun resiko. Ya itulah sok jumawah tuh, sok-sokan namanya itu. Apapun resiko saya akan tanggung jawab konsekuensinya. Tanggung jawab apa loh? Udah nabrak hukum, tanggung jawab. Itu saya bilang jumawah itu di situ. Dan itu juga diucapkan juga kepada saya sebelum berangkat. Nanti konsekuensinya nanti saya tanggung jawab jenderal. Bukan masalah tanggung jawabnya, tapi kok sudah nabrak hukum. Itu loh. Jadi kalau tanggung jawab sana, tanggung jawab sini. Yang penting saya dulu lihat masyarakat juga, wow, Gary hebat kata. Apa jeblok, bukan hebat. Ya siapa yang ngomong gitu? Jeblok, mencari popularitas murahan itu namanya tuh. Mengkangkangi Novi namanya tuh. Kacang lupa kulitnya dah. Iya, kacang lupa kulitnya. Ya kalau saya kasar-kasar ngomong aja, ya pengkhianat gitu loh. Jadi ada kepentingan dari Gary sendiri. Pasti ada kepentingan tertentu. Kok tega-teganya dia mengkhianati Novi kok? Katakanlah Novi ada salahnya. Dia bersama berjalan beriringan selama ini. Kenapa ditelikung di belakang dia muncul sendiri meninggalkan Novi? Kalau kasarannya nih. Kalau di daerah tempur sana udah ditembak mati tuh dari belakang. Karena mengkhianat. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki, dan kita lanjut lagi dalam kasusnya si Sugus guys, segmennya Sugus ya. Ini Agus bilang sudah ketutup dua-duanya, tapi kok coba fokus di balik kacamatanya gitu guys. Nah beritanya seperti apa, yuk langsung kita. Mata Gus. Udah ketutup Gus ya? Tutup Dua-duanya. Agus lagi, lagi-lagi Agus lagi, Agus lagi, lagi-lagi Agus lagi. Betenteng, masih lawan ke ayam sayur. Makasih, nggak jelas banget. Di depan ngebacot. Dia tahu terkenal makanya gitu bertingkah. Mana coba? Senang ya Gus ya, buta ya Gus ya, bisa terkenal. Coba kalau nggak buta mungkin akan terkenal ya. Betenteng, pada lawan ke ayam sayur. Kalau di depan ngebacot, Nijen. Ini fans kalian ya, idola kalian ya, para netizen Sugus. Stres, ya Allah, stres mulu. Kapan gak stresnya coba? Orang semuanya pada stres, orang komennya aja pada stres. Gimana Bang Agus yang gak stres? Enggak, Bang Agus gak mau stres, cukup kalian aja stres. Betentang, pada lawan gak ayam sayur. Jangan ada kasih gift ya guys kalau dialog ya. Boleh dengar gak tuh? Abang Agus tadi perlu repot aja, report ya guys. Betentang, pada lawan gak ayam sayur. Kenapa bacot? Udah jelas banget. Nih buat khusus buat netizen nih ya, khusus buat netizen. Nih lihat nih Bang Agus.
ganteng, Tetap ganteng, ganteng. penolongan terus, hidupan kebacut, netizen. Nggak jelas guys. Aduh. Ya kita happy aja ya. Buat saudara-saudaraku semuanya ya. Oke, tahan emosi, tahan. Jangan termakan dengan buaya dan rayu-rayuan ya. Wah, Gus lah. Ini kan tadi juga sempat Farhad Abbas menanggapi terkait namanya, Novi sempat membuat video satu klarifikasi ya. klarifikasi. Farhad Abbas mengatakan tentang Gary, PB dan para donatur simak sampai akhir katanya guys. Bahwa uang tersebut sebelumnya diminta oleh Gary itu tanpa persetujuan Pratiwi Novianti karena Mereka masih- sekarang sudah berantem. Bang. Mereka saling mau mencuci tangan. Silakan ya. Ingat ya, netizen ya. Bukan aku yang berantem sekarang. Saya fokus membela Agus, membela Agus. Pak, siap. Sekalipun kalian menghujat, sekalikan kalian mendukung langkah ketua yayasan lama maupun baru, kalian anggap mereka dewa malaikat ya, yang kita dianggap kita salah, kami tidak gentar, kami tetap maju. Bahwa saya adalah pengacara yang tidak meninggalkan Agus. Ya. Ini kan bisa dibilang kan untuk mereka ya bisa dibilang tuh hubungannya makin memperburuk, tapi untuk kejelasan dari dananya untuk Agus ini malah semakin tidak jelas nih. Agus dana tidak digunakan, semua yang dijanjikan itu bohong semua ya, semua yang untuk pendukung Agus tidak ada. Si Gary ini paling mau ngomong tuh, Ger, kamu gak usah sembarang ngomong, Ger. Ngomongmu ini tidak beraturan, gagal, seolah Agus menggagalkan semuanya. Di PRT siapa yang menggagalkan ya? Surat yang diminta untuk damai dan untuk pendukung Agus di PRT begitu tidak menandatangani, terbalik, uang itu diambil alih, kemudian didamaikan oleh kementerian. Akhirnya kementerian itu sekarang tidak ikut campur lagi gitu. Kenapa? Karena menteri digugat. Donatur gimana lu mau ketemu menteri? Kalau Pablo itu yang ngatur ketemu itu saya. Dia nggak punya jaringan di sana. Cuman dia memanfaatkan itu, nggak menginformasikan kita hadir, tapi seolah-olah dia di rumah menteri. Pablo, kamu tuh nggak ada gunanya ketemu menteri. Percuma buang-buang waktu Pak Menteri aja. Ketemu kamu nggak ada manfaatnya. Kamu main-mainin pejabat aja, lu main-mainin gitu. Di Agus Salim terancam diusir. Agus Salim terpaksa harus menghela nafasnya dalam-dalam karena uang donasi yang ia perjuangkan hingga mencapai 1,3 miliar rupiah justru telah dialihkan oleh Denny Sumargo melalui kesepakatan Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang baru menggantikan Pratiwi Novianti, Gary Julian, dan kuasa hukum dari para donatur Pablo Benua untuk membantu korban bencana alam di Lewatobi, NTT. Kini bahkan dikabarkan kondisi Agus Salim sungguh tragis. Keterbatasan kondisi fisik setelah disiram air keras membuat Agus Salim tidak lagi dapat bekerja dan menghasilkan uang untuk bertahan hidup. Lantas benar nggak bisa bekerja, tangan masih bisa bekerja, kaki masih bisa berjalan, masih bisa gerak, gimana nggak bisa kerja? Banyak orang-orang yang maaf ya yang dari lahir nggak bisa melihat, tapi mereka masih bisa bekerja, entah jadi tukang pijit, tukang apa gitu, tapi mereka mampu bekerja. Lah si Sugus ini pengennya apa? Pengennya enak-enak gitu ya guys ya. Kita lihat. Agus Salim terancam terusir dari apartemen yang ditinggalinya saat ini bersama sang istri Almi Nurmala karena tidak bisa membayar. Terus lagi nyari tempat kontrakan karena di sana kan agaknya mahal, belanja semua kan. Pelan-pelan diusir itu. Aku lagi nyari dekat-dekat mendadak ini. Pelan-pelan tadi yang punya apartemen kontak malah bilang jangan mahal. Bahkan Wawa siap menerima Agus di rumahnya kembali. Semua orang ingin Agus tinggal di rumahnya. Kenapa? Agus tinggal di rumah itu rezeki buat mereka. Siapa sih juga lihat Wawa tinggal rumah jadi bagus rumahnya kan, jadi banyak uang, banyak diterima gitu. Cuman makin murah, makin sederhana ya makin banyak yang nyumbang. Kalau mewah ya kurang kan, itu aja masalahnya. Listriknya aja mahal 2,4 juta. Kalau kos kan dia cuma 1 juta. Kalau di Wawa kan gratis. Orang buta itu celengannya itu celengan Tuhan. Kalau celengan Tuhan, kenapa Farhad Abbas nggak donasikan uangnya ke Agus ya? Nggak menampung Agus di rumahnya Farhad Abbas. Bener nggak pemirsa ya? Coba kalau si Farhad Abbas ya, udah, kalau nggak bisa di apartemen tinggal saja di rumah saya gitu. Kan itu katanya apa tadi, celengan surga. Siapa tahu dengan menampung si Sugus, si Farhad Abbas dapat celengan surga gitu ya guys ya. Apa celengan babi ya? Kita lanjut lagi guys di berita selanjutnya seperti apa.
netizen Salam yang Agus selama buat ini- netizen katanya. Salam balik kan katanya. Pesan untuk netizen yang Bang Agus, udah tahun 2025, masalahnya Bang Agus Kelar-kelar. enggak juga selesai. Sudah banyak pengacara, enggak kelar-kelar juga. Semoga dalam waktu dekat masalahnya cepat selesai ya Bang Amin. Agus ya. Dan untuk lawyer yang di sebelahnya Bang Agus, tetap semangat. Sepertinya kamu akan menjadi idola banyak wanita. Senyummu sungguh Pesona. memikat banyak hati. Tetap semangat. Salam rekan sejawat. Dari Novi yang Atau ditransfer ke vendor, ada nggak? Nggak ada. Nah, terus kan ini katanya masalah internal, tapi mereka speak up di sosial media. Nah, akhirnya yang diserang adalah saya. Seolah-olah saya katanya menahan dana donasi, seolah-olah katanya saya pelin-pelan. Jadi gimana nih Bu Popi? Ya, mereka cuma bilang, ya saya cuma dikirimin rekamannya Bang itu yang katanya itu nggak mau tahu urusan internal selesaiin. Jadi pokoknya gue mau pokoknya gue Betul, ada percakapan urusan internal diselesaikan dan lain-lain. Tapi ada nggak Mas atau pihak dari maksudnya Mami Popi, Mas menyelesaikan secara internal terlebih dahulu? Ada nggak? Nggak ada kan? Sampai hari ini ya? sama Ibu Kopi karena katanya dia nomornya udah di blok. Iya. Ada nggak? Kemarin ketemu di Kemensos, tapi ada nggak pembahasan? Itu nggak ada sama sekali loh. Atau niat baik untuk ketemu sama semuanya, sama pembina, wakil pembina? Ada nggak? Itikat dari ketemu sama kita semua? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada karena aku juga nggak melihat langsung di sana. Ya. Dan yang saksinya bilang nggak ada, ya nggak ada. Karena aku nggak bisa melihat langsung kan. Oke, terus yang terakhir nih saya mau tanya di Bu Popi. Selama ini gaji Bu Popi, gaji Mas, gaji staf, semua pengasuh, bayar sekolah anak-anak itu dari mana? Dari yayasan kah? Atau dari penghasilan pribadi saya, Bu? Dari penghasilan pribadi. Dari penghasilan pribadi ya? Iya. Oh, Karena saya yang urus semuanya. dari penghasilan pribadi, tapi segala sesuatunya saya nggak dilibatkan gitu ya, Bu? Iya, Bu. Jadi Untuk kali ini saya memang salah. Saya benar-benar salah. bukan. Ya, saya tahu Bu Popi sudah minta maaf, saya sudah mendengar itu, tapi yang jadi pokok permasalahan adalah chat Bu Popi itu disebarluaskan oleh Mas gitu, seolah-olah sumbernya adalah saya yang menahan uang. Tapi demi Allah, ini azan ya, ini zuhur, saya sama sekali tidak ada pernah memberikan statement saya menahan uang donasi 1,3 miliar atau tidak setuju terhadap dana donasi dikeluarkan untuk korban NTT. Yang pentingnya saja apa? Sesuai dengan regulasi dan SOP. Benar nggak? Betul. Saya menjelaskan itu berkali-kali loh. Saya sudah mengira bahwa Mas sudah melaksanakan itu. Ya jangan mengira. Karena kan Bu Popi sebelumnya kan dia bolak-balik. bukan gini, Bu Popi kan tidak ada koordinasi. Bu Popi kan tidak ada koordinasi sama pembina dan juga wakil pembina atau saya. Bu Popi komunikasi sama Pak, itu yang saya bingung. Kan yang menggaji adalah saya sebagai pendiri. Kenapa Bu Popi nggak ada namanya komunikasi sama saya, nggak ada mengkonfirmasi? Kan jadi saya bingung, Bu. Sekarang saya yang seolah-olah salah. Sekarang saya yang iniin sama netizen. Apapun yang dilakukan sama dia bisa setelah ini ya selesai mengundurkan diri. Nah terus kalau ada apa-apa sama yayasan kita seperti apa? Siapa yang bertanggung jawab? Bukannya pendiri ya? Iya. Terus gimana sama anak-anak yang saya rawat sekarang semua ODGJ? Kalau ada apa-apa siapa yang kena? Bu Popi kan saya. Jadi kan dibilang gila hormat, bukan gila hormat. Saya cuma minta SOP dijalani kok saya dibilang gila hormat, Bu. Bu Popi kenal saya udah berapa puluh tahun sih? Udah lebih dari 10 tahun lah, Bu.
Saya di Australia aja 8 tahun. Ini saya menjalani ini 4 tahun. 12 tahun ya Bu Popi? 13 tahun. Ya kurang lebih estimasi segitu kan? Iya. Waduh, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat segmen dari Sugus ini guys? Mungkin kalian punya komentar apa ya? Emang Sugus ini ya pengen jadi artis gitu ya? Ya sekarang tercapai dengan dia disiram, terus dia jadi terkenal. Sekarang dia dulu kan dia pengen mungkin terkenal, sekarang jadi terkenal berkat doanya dia sendiri gitu guys. Sekian dulu guys videonya, jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.